Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Puji syukur kita boleh ada di awal tahun yang baru kembali, yaitu tahun 2021. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, percayalah bahwa kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Untuk itulah pada pagi hari ini di minggu pertama di dalam tahun bulan Januari ini tahun 2021 kita mau naikkan ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat penyertamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati tahun 2020 semua karena kasih setiamu, semua karena kemurahanmu, semua karena kebaikanmu Tuhan. Untuk itulah Bapa, dengan penuh keyakinan kami akan melalui tahun 2021 ini Tuhan. Di minggu pertama ini Tuhan, dengan pertolongan Tuhan saja, dengan tangan kasih-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan sudah menolong kami di tahun 2020, maka kami percaya Tuhan yang sama pula akan menolong kami di tahun 2021. Biar iman kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Biar pengiringan kami akan boleh kami semakin setia lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami. Kami akan memulai semuanya ini dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Yang percaya, yang mengimani Tuhan Yesus baik, kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa Allah sanggup, bahwa Tuhan sudah menolong kita. Pasti Tuhan yang sama pula yang akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk terus melewati 2021 dengan penyertaan Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu semua Tuhan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Yuk Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, boleh tepuk tangan memuji Tuhan. Amin, haleluya Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Apa
Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan Bapak Ibu atau menjadi kekhawatiran Bapak Ibu di tahun 2021, mari kita serahkan semua kepada kaki Tuhan dan percaya Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu dan saya. Dan biarlah kita mengawali di minggu pertama di bulan Januari ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman yang kuat dan memegang teguh akan janji Tuhan. Jika Tuhan sudah menolong kita dalam musim-musim yang lalu, maka Tuhan yang sama pula yang akan menolong Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Kita angkat pujian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kami datang bersama-sama memuji Tuhan, bersepakat di dalam nama Yesus. Kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu. Kami ada sampai hari ini adalah anugerah daripada Tuhan. Bapa, berkati saat ini di mana kami akan membuka firman-Mu dan juga melakukan perjamuan kudus. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini, kami boleh semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan, di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat masuk dalam tahun yang baru, dan hari ini kita akan adakan perjamuan kudus yang pertama kali. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Jika Bapak Ibu di rumah sedang ibadah secara online, Bapak Ibu bisa mengambil biskuit atau roti kecil dan juga siapkan air, sirup atau teh dalam cangkir yang kecil. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memakan dan meminum perjamuan kudus ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami datang, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami saat ini akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya roti dan air anggur ini merupakan lambang daripada pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan hancur karena dosa kami Tuhan. Saat ini dengan iman kami akan makan dan minum roti ini bersama-sama. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kemenangan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kembali saya mengingatkan, ambillah perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh dan terimalah dengan percaya. Buatlah sikap hati kita, ini adalah kesempatan yang terakhir, karena memang sesungguhnya kita tidak bisa memastikan apakah kali berikut kita masih dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang terpenting adalah setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita sedang melakukan langkah iman kita bahwa ini merupakan perintah Tuhan untuk memperingatkan kematian Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Mari kita siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita boleh memegang roti ini. Saya bacakan terlebih dahulu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang 23 sampai yang ke-31. Baru setelah itu kita akan bersama-sama memakan dan meminum perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Lalu dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat roti ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita mengambil waktu sejenak, kita mulai berdoa kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali menerima perjamuan kudus-Mu. Kami boleh menerima kuasa kemenangan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu ya dan amin. Kami berdoa bagi setiap orang yang membutuhkan mujizat-Mu, yang membutuhkan pertolongan-Mu. Nyatalah kuasa-Mu melalui perjamuan kudus pada saat ini. Buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, Engkau dibangkitkan imannya melalui perjamuan kudus pada saat ini. Yakin dan berdoalah ketika engkau meminta yang terbaik daripada Tuhan. Allah yang hidup, yang mengasihi kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Percayalah yang sakit, oleh karena kuasa daripada Tuhan, sembuh, mujizat terjadi. Buat saudara yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Buat saudara yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kuasa kemenangan terjadi pada saat ini. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti ini bersama-sama. Dan kita akan makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mari kita akan anggur ini juga bersama-sama. Ini adalah merupakan lambang daripada darah Yesus yang dicurahkan bagi kita untuk menebus dosa. Darah ini keluar dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi Yesus karena begitu mengasihi kepada kita, Dia taat dan setia pada perintah Bapa. Dia lakukan ini semua. Mari kita terima, kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami tahu setiap kali kami melakukan perjamuan kudus ini, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu mengalir, memberkati kami Tuhan. Kami angkat hati kami pujian bagi nama-Mu. Oh haleluya, mulia Engkau Tuhan, layak Engkau ditinggikan, layak Engkau dipuji di
layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Mari pujilah Tuhan, Raja atas segala raja. Namamu besar terpuji, Namamu besar, namamu besar terpuji. sekali lagi, namamu Namamu besar terpuji. Haleluya, berikan sorak-sorai, bertepuk tangan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Kami dikuatkan, kami diberikan kemenangan oleh Engkau. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali, boleh ambil posisi, boleh duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan untuk membuka firman Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita. Pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan berbicara bagi kita yang percaya. Cocok rasanya kalau di tahun ini, tahun yang baru, kita memulai dengan bersyukur. Karena hanya oleh anugerah Tuhan kita ada, kita bisa hidup sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan semua menjadi baik adanya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kita adalah orang percaya. Katakan sama orang yang ada di dekat Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang percaya. Artinya saya dan saudara adalah orang percaya kepada Tuhan. Ya. Dan apa yang dimiliki, apa yang menjadi keistimewaan kalau kita menjadi sebagai orang percaya? Apa? Saudara mungkin berpikir belum ketemu ya. Saya mau memberitahu bahwa kita diberi kehormatan oleh Tuhan. Kita diberikan hak yang istimewa. Apa? Yaitu untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Ketika Yesus mati, pada saat itu tirai bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Dan itu merupakan satu simbol bahwa akhirnya manusia yang percaya, kita adalah orang yang percaya, mendapatkan satu anugerah dari Tuhan untuk bisa langsung datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Hargailah kehormatan yang diberikan oleh Tuhan untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Bahkan bukan hanya itu. Kalau mungkin Bapak Ibu datang ke gereja, banyak orang Kristen mengatakan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berapa lama Bapak Ibu ada di gereja? Berapa lama Bapak Ibu bisa menikmati hadirat Tuhan di gereja? Kalau ibadah itu hanya 2 jam, belum tentu 2 jam itu Bapak Ibu ada dalam hadirat Tuhan. Mungkin yang dikatakan hadirat Tuhan itu hanya dalam pikiran Bapak Ibu, hanya saat ketika berdoa, ketika saat menyembah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kita harus gunakan, kalau Tuhan berikan kita waktu 24 jam 1 hari, Tuhan memberikan waktu 7 hari dalam 1 minggu, Tuhan memberikan 365 hari dalam 1 tahun. Kalau bisa semuanya itu ada dalam hadirat Tuhan. Yang mau ada dalam hadirat Tuhan katakan haleluya. Puji Tuhan ya. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal yang 100. Mazmur pasal yang 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita.
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saya percaya tadi Bapak Ibu waktu memuji Tuhan sudah bersorak-sorai ya. Bapak Ibu jangan malu untuk memuji Tuhan. Keluarkan suara yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu waktu kita bersorak, kita gak malu karena apa? Kita sedang memuliakan Tuhan kita. Amin. Yang berikutnya, ketahuilah, kita harus tahu bahwa Tuhanlah Allah. Amin. Dialah yang menjadikan kita, puji Tuhan. Punya dialah kita. Jadi kita bukan hanya diciptakan, tetapi dimiliki oleh Tuhan. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tuhan pencipta manusia. Amin. Amin. Tetapi apakah dimiliki? Saya mau kasih ilustrasi demikian. Di dunia ini banyak orang bisa memproduksi, membuat suatu benda. Benda apa? Atau mungkin hal-hal yang paling sederhana. Mungkin pulpen. Orang yang membuat pulpen itu menghasilkan pulpen sekian bulan itu dalam jumlah mungkin ribuan. Tetapi pulpen itu tidak dimiliki lagi oleh si pembuatnya. Pulpen itu harusnya diserahkan kepada orang lain yang mau memilikinya. Tapi berbeda dengan hidup kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan memiliki kita. Artinya posisi kita tidak jauh dari Tuhan. Justru posisi kita dekat dengan Tuhan pencipta kita. Apa perbedaannya? Bapak Ibu Saudara, kalau pulpen itu rusak atau kalau benda itu rusak, biasanya kalau bukan pembuatnya, hanya sebagai pemilik, dia akan berupaya untuk mencari siapa yang bisa memperbaikinya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk menemukan orang yang bisa memperbaiki itu bukanlah satu hal yang mudah. Di dunia saja, kalau Bapak Ibu punya alat elektronik rusak, Bapak Ibu membutuhkan alat elektronik itu, Bapak Ibu harus cari orang yang ahli untuk bisa memperbaikinya. Alangkah menyenangkannya kalau akhirnya Bapak Ibu bertemu dengan orang yang bisa menolong memperbaiki alat tersebut, sehingga alat tersebut bisa digunakan kembali. Tapi kalau bagi seorang pembuat alat elektronik tersebut, kalau alat itu rusak, orang itu elektronik itu nggak akan terbuang, nggak akan rusak dengan tidak terpakai. Kalau alat elektronik ini rusak dan ada di tangan pemilik daripada pembuat elektronik tersebut, saya yakin alat itu akan ditolong untuk diperbaiki. Amin. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Karena kita buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Allah mau kita ada di dalamnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin ada dosa, ada melenceng, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memperbaiki hidup kita. Tuhan yang menebus, Tuhan yang mengampuni, sehingga kita kembali sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga nyatalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan kawanan domba gembalaannya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Domba itu hidup. Gembala itu pasti menjaga domba yang hidup. Kalau dombanya mati, dikubur. Atau tidak akan ada bersama-sama dengan gembalanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup di dalam rohani kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita dipelihara oleh Tuhan. Kemana domba itu dibawa? Kepada kebutuhannya. Memang begitu simpel, sederhana kehidupan domba. Dia minum dan makan. Domba gak kerja di kantor. Domba gak pusing dengan seperti manusia kita yang sering pusing dengan banyaknya persoalan. Mereka hanya makan dan minum, kawanan ternak. Dan gembala itu membawa ke situ. Sesungguhnya Allah juga mau hidup kita juga demikian. Masalah kesulitan itu seringkali timbul bukan dari Tuhan. Dalam arti
sebenarnya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, hidup ini sederhana, hidup ini simple. Kita bisa melewati segala kesulitan bersama dengan Tuhan. Ada amin? Kita akan mencapai keberhasilan bersama dengan Tuhan. Ada amin? Sehingga kita tidak lagi pusing seperti manusia di dunia ini, bahkan yang ekstrim lagi, putus asa, bunuh diri, hidupnya menjadi sia-sia. Tapi kalau kita mengerti posisi kita adalah ciptaan Allah, kita dimiliki oleh Allah, dan kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita adalah milik Allah. Kita adalah orang percaya. Hargai anugerah yang Tuhan berikan. Itu kita peroleh bukan karena usaha kita. Itu kita terima bukan karena kita meminta kepada Tuhan. Tetapi kita hanya menerima karena percaya kepada Tuhan. Ini yang dinamakan anugerah oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak pada saat ini, kalau kita sebagai orang percaya, kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka layaklah kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Oleh sebab itu, kita akan penuhi hari-hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Yang pertama, kita tahu kita diciptakan oleh Allah, kita tidak diciptakan oleh yang lain. Yang kedua, hidup kita dimiliki oleh Allah. Hidup ini bahkan bukan milik kita sendiri lagi, apalagi oleh dunia ataupun si jahat. Tetapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Ada amin? Saudara, kalau namanya dimiliki itu pasti diakui. Yang namanya dimiliki itu akan diingat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sesuatu di dunia ini pasti kita ingat. Orang tua punya anak, dia ingat sama anaknya. Orang tua atau mungkin seseorang punya benda-benda di dunia ini, dia ingat. Kalau benda orang lain, dia nggak ingat. Bahkan dia nggak tahu. Mau rusak, mau apa, masa bodoh. Tapi kalau miliknya, pasti dia akan menjaganya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah miliknya Allah. Itu yang harus kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk melalui pintu gerbangnya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam tahun yang baru. Gak ada salahnya bagi kita, karena kita gak bisa hidup untuk masa lalu. Kemarin pun kita udah gak bisa mundur, gak bisa kembali lagi. Yang ada di hadapan kita adalah hari esok, hari depan kita. Nah waktu kita akan menjalani hari depan, mari kita melangkah, melakukan apa yang firman Tuhan kita terima pada saat ini. Kita akan masuk hadiratnya, masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi kalau kita mulai melangkah, bersyukur. Ketika kita mulai melangkah, memuji Tuhan. Ketika kita mulai melangkah, bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Ada amin? Ya. Bapak Ibu, mengucap syukur itu sering mendatangkan mujizat. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa lewat mengucap syukur akan ada kesempatan untuk menerima hadirat Tuhan, ya, mujizat Tuhan. Ya. Karena apa? Seringkali orang hanya melihat atau hanya berpikir dengan apa yang dirasa, apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak bisa melihat lebih jauh daripada itu. Dia hanya bisa menduga biasanya, kebiasaan. Ya. Biasanya kalau orang gak punya uang gak bisa makan. Biasanya kalau orang sakit gak bisa sembuh. Itu biasanya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita jangan pusing dengan biasanya. Kita boleh waspada dengan apa yang sudah pernah terjadi menjadi pengalaman. Tapi pengalaman itu tidak boleh lebih kuat, lebih besar daripada iman kita. Iman percaya kita harus lebih besar kepada Tuhan. Ada amin? Kalaupun kita masuk dalam situasi-situasi yang sulit,
Waktu kita melangkah dalam kehidupan di dunia ini, kita menghadapi mungkin tidak selalu enak, ada halnya kita merasakan bagian-bagian yang tidak enak, kita tetap bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Asalkan kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Jadi waktu kita bersyukur ada mujizat. Waktu kita bersyukur ada kemenangan yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, ya, Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Tuhan itu tidak pernah berubah. Manusialah yang bisa berubah. Tapi saya berharap iman percaya kita usahakan kokoh berdiri kepada Tuhan. Jangan goyah, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Itu pesan Tuhan buat kita. Bapak Ibu, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Dalam Roma 8 ayat 28 ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja. Ya. Orang hanya bisa melihat hal-hal yang negatif di balik masalah karena pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kekhawatiran, ketakutan itu akan mengikis, akan mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, itu memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Itu akan membuat kita dilegakan oleh Tuhan. Saya akan cerita, ada satu dongeng Bapak Ibu Saudara, di balik suatu penderitaan ada mujizat. Ini cerita terjadi mungkin bukan di Indonesia, ini biasanya cerita di negara-negara Eropa. Ya. Ada seorang yang ahli membangun rumah. Rumahnya bukan rumah biasa, tapi rumah itu dibuat sangat bagus. Banyak orang suka dengan bangunan yang dibangun oleh si arsitek ini. Suatu ketika dia diberikan kesempatan untuk membangun sebuah rumah yang begitu bagus, yang tentunya dengan harga bahan-bahan bangunan yang sangat mahal. Dan akhirnya selesailah bangunan tersebut. Ketika sudah mulai hampir selesai 100%, dia ingin menguji, dia ingin mengecek kira-kira apa yang masih kurang. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, dia gak bisa lihat dari dekat karena rumahnya begitu tinggi dan besar. Apa yang harus dia lakukan? Dia mulai melihat dari jarak yang agak jauh dari rumah itu. Ternyata rumahnya terlalu tinggi. Dia belum bisa melihat secara menyeluruh. Dia melangkah mundur. Bapak Ibu Saudara, dia mundur. Wah, bagus juga ya. Atapnya segini. Bahkan dia timbul ide, sepertinya ini masih kurang, nanti dia akan ditambahkan ininya. Lalu dia mulai melihat lagi bagian sini. Dan Bapak Ibu Saudara, tanpa dia sadari, ini rumah kebetulan dibangun di sebuah perbukitan. Dan tanpa disadari, ketika dia berjalan mundur, di belakangnya itu ada jurang, Bapak Ibu Saudara. Arsitek ini tidak menyadari bahwa dia sudah ada di ujung daripada tebing yang bisa mencelakakan dia. Seorang karyawan, tukang yang sudah setia mengikuti kerja bersama-sama dengan dia. Dia melihat ada bahaya kepada tukang ini, kepada arsitek ini. Lalu tukang ini dia ingin menolong kepada arsitek ini. Dia ingin memanggil supaya memberitahukan bahwa hati-hati, di belakang itu ada jurang yang bisa mencelakakan dia kalau dia terus mundur. Arsitek ini gak berdiam diri, dia terus ingin melihat lebih bagus lagi, dia mulai lebih mundur lagi. Dan tiba-tiba tukang ini dalam waktu sekejap dia mengambil martilnya dan dia mulai mematahkan bagian yang paling bagus di rumah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Arsitek ini kaget karena sesuatu yang sudah hampir selesai, tiba-tiba tukang yang sudah sekian tahun mengikuti dia
Kok tiba-tiba merusak bangunan itu? Dia lari ke depan, dia emosi, dia dalam pikiran dia ingin segera memecat tukang ini. Lalu dia datang, kenapa kamu merusak ini? Kamu udah bosan kerja sama saya, kamu jahat sekali. Udah sejak sekarang ini kamu gak usah kerja lagi sama, diusir Bapak Ibu Saudara. Tapi tukang ini sebelum dia pergi, iya Pak, kalau memang Bapak tidak menginginkan saya kerja di tempat ini, tidak ada masalah. Tapi saya cuma mau katakan, saya mau kasih tahu kenapa saya merusak bangunan yang sudah bagus ini. Karena kalau saya berteriak memanggil Bapak, saat itu Bapak ada di ujung daripada tebing itu. Bapak kalau saya teriak, Bapak akan kaget, Bapak akan jatuh ke belakang. Satu-satunya cara bagi saya adalah membuat Bapak melangkah maju ke depan. Dan itulah sebabnya saya tahu rumah ini sangat berharga di mata Bapak. Bapak sangat suka dengan bangunan yang Bapak bikin seperti ini. Tapi terpaksa saya harus rusak. Supaya apa? Supaya Bapak terfokus perhatiannya dan maju ke depan. Arsitek ini terkejut mendengar penjelasan itu. Bukankah kehidupan kita juga seperti ini Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita hanya fokus dengan sesuatu yang bagus buat diri kita. Dan kita lupa ada bahaya yang dekat dengan kehidupan kita. Bisa jadi kesombongan, bisa jadi kita merasa diri kita paling hebat dan paling kuat Bapak Ibu Saudara. Ambang kehancuran sudah begitu dekat mengintai. Baik kehidupan, pekerjaan, kesuksesan, uang yang banyak, pelayanan. Itu mengakibatkan kehancuran kalau kita merasa itu adalah milik kita. Tuhan izinkan itu dipatahkan. Mungkin terjadi apa yang kita banggakan sedikit diambil sama Tuhan. Yang berharga dalam hidup kita. Dengan tujuan supaya kita selamat. Supaya kita tidak celaka. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan. Orang yang punya iman percaya kepada Tuhan, maka dia selalu mampu mengucap syukur. Dia punya iman bahwa di balik semua kerusakan yang terjadi ataupun masalah yang terjadi, Tuhan sedang menjaga dia dari kebinasaan. Tuhan sedang membuat manusia itu, orang percaya, masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Mari saya undang buat pemuji, boleh bersama-sama dengan saya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan adalah tentang kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, kita sesungguhnya seperti sedang menyerahkan pergumulan, kesulitan yang kita hadapi kepada Tuhan. Kita enggak lagi berteriak, memohon, meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Buluh yang patah, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sesungguhnya rencana Tuhan itu tidak akan gagal dalam kehidupan saya dan saudara. Kita yang sering menganggap ini adalah satu kegagalan. Tapi ketika kita bersyukur, Tuhan tahu. Yang tidak ada akan diadakan. Mujizat terjadi. Anugerah Tuhan tetap dalam hidup kita. Dan akhirnya kita akan hidup bersama-sama dengan Bapa kita. Dunia ini akan bisa semakin jahat, keadaan bisa semakin susah, mungkin hidup kita akan semakin menghadapi problema, kesulitan. Tapi ketika kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang besar yang sanggup menolong kita,
kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji, setia. Pengharapanku ada dalam-Mu Tuhan. Ada di dalam-Mu. Mari taruh hidup kita seluruhnya dalam genggaman Tuhan. Meski dalam kesesakan, haleluya, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari puji Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Saudara yang mau menang, ulangi pujian ini. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita bertepuk tangan, kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih apapun keadaan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika katakan haleluya, itu tandanya kita bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Ketika kita diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mungkin dalam keadaan membutuhkan pertolongan, kita mengucap syukur. Masalah itu membuat kita bisa melihat Tuhan menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami pentingnya masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Lewat bersyukur dan memuji Tuhan, kami sadar ada mujizat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu kami diciptakan oleh Tuhan. Kami mau selalu ingat bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Dan kami selalu percaya Tuhan adalah gembala kami yang baik. Kami adalah domba-domba-Mu. Kami dipelihara. Kami dirawat, kami diberkati. Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kalau kami tahu akan kebenaran ini, kami pasti selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami pasti selalu bangga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah pencipta kami. Kiranya hidup kami tidak menyimpang daripada
kehendak dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami di dalam langkah-Mu Tuhan. Walau dunia ini seringkali menipu atau ingin memisahkan kami daripada kasih-Mu yang kekal itu Tuhan. Kami berdoa melalui kebenaran firman-Mu, melalui kesetiaan kami untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh tetap kuat di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, saat ini kami juga sedang beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu kami berdoa. Kami datang membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Harta benda yang Tuhan sudah berikan, uang yang Tuhan berikan dalam hidup kami, semua berasal daripada Tuhan. Dan ketika kami mulai membawa ini kepada Tuhan, kami mempersembahkannya dengan penuh sukacita. Kami berdoa, terimalah Tuhan ucapan syukur kami. Ini bukan soal banyak atau sedikit, tapi kami mau memberi buat Tuhan. Bahkan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, keadaan situasi memaksa kami mungkin tidak beribadah seperti biasanya. Tetapi satu hal yang kami yakin, Tuhan selalu melihat hati kami. Dimanapun kami berada saat ini. Ketika kami berdoa, membawa persembahan ini. Mungkin uang ini tidak langsung kami taruh di dalam kotak atau amplop ataupun di dalam tempat persembahan yang biasa. Tetapi ketika kami menyerahkannya, kami percaya Allah yang hidup, Allah yang menerima semua persembahan ini Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa di bulan yang baru ini Tuhan sudah memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan kami. Dalam bulan yang lalu, sekarang kami membawa persepuluhan kami. Ini membuktikan iman percaya kami. Kami tidak memberi dari kelebihan, dari kecukupan kami, tapi kami memberi dari iman percaya kami. Firman Tuhan berkata, ujilah aku apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Kami percaya ketika kami setia di dalam firman Tuhan, di dalam persepuluhan ini, maka kami akan menerima apa yang Engkau janjikan. Hidup kami tidak akan kekurangan, hidup kami akan dipelihara oleh Tuhan. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin karena Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati buat setiap orang yang memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus. Ketika mereka justru diperhadapkan dengan situasi yang kekurangan secara hitungan manusia. Nyatakanlah kebesaran-Mu ya Tuhan. Turunlah berkat-Mu atas mereka Tuhan. Sehingga mujizat itu mencukupi kebutuhan mereka. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dan mereka boleh semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersyafaat bersama-sama. Kita berdoa memberkati Indonesia, negara kita. Tuhan, Engkau memberkati negara kami Tuhan sudah berikan negara yang subur, kaya, makmur. Sesungguhnya kami sangat diberkati oleh Tuhan. Bagian kami adalah berdoa memberkati Indonesia. Kami memberkati buat pemimpin kami percaya kami akan mendapatkan pemimpin yang baik daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengatur segala sesuatunya di dalam pemerintahan ini Tuhan. Di dalam keamanan ini semua Tuhan. Diberikan yang terbaik daripada Tuhan. Karena kami memohon dan meminta kepada Allah yang hidup. Dan Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya menjadi baik adanya bagi kami bagi anak-anak-Mu di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan. Baik gereja, baik sekolah Alkitab, baik rumah sakit, baik apa saja Tuhan. Engkau memberkati buat hamba-hamba Tuhan. Agar Injil-Mu terus diberitakan. Agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong buat setiap kesulitan anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga buat pergumulan anak-anak Tuhan. Yang mungkin tidak terucapkan dengan kata-kata yang terdengar dengan satu dengan yang lainnya. Tapi hari ini kami bersama-sama membawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami tidak mengeluh, kami tidak bersungut-sungut. Bahkan kami mengucap syukur buat masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang hidup, Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan.
Tutup bungkus kehidupan anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah-Mu. Kiranya mereka boleh semakin setia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jauhkan dari panah api si jahat, supaya mereka boleh semakin setia dalam melayani Tuhan, memberi yang terbaik dalam hidup mereka buat nama Tuhan. Hidup mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan hidup mereka diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami berdoa agar pandemi COVID-19 ini juga boleh segera berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita akan menyambut berkat daripada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sambutlah berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang selama-lamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.